Terus piye kerja lapangan timbang nganggur ayo. Nganu. Ayo dhisik. Mas. Cus. Hei. Cus. Halo lur, jumpa lagi bersama saya. Oh lewat kene iso ya? Wis mono wis. Halo lur, jumpa lagi bersama saya Wahyu 26 Moto Vlog. Jadi gini lur, tadi pagi aku tuh habis dari rumah sakit kontrol mata. Dan ya memang ada sedikit perubahan, cuman minggu depan disuruh kontrol lagi. Aduh ya Allah, ndang waras toh. Ada perubahan tapi sedikit. Uish, ada perubahan kesembuhan tapi sedikit, cuman masih disuruh kontrol lagi. Tapi ya tidak apa-apa lah, yang penting ada perubahan dan ada apa ya namanya ya, indikasi masih bisa diselamatkan alias nggak buta. Alhamdulillah, bersyukur sajalah. Dan juga tadi setelah ke rumah sakit langsung 12 ngos Semarang ke kantor aku yang tadi itu untuk ngajuin surat izin penelitian buat skripsi aku lur. Terus ini jam berapa ini? Jam 1-an ini, tapi malah agak mendung kondisinya. Jadi mau gak mau saya harus pulang. Gak pulang sih sebenarnya, mau ke Kudus, mau kerja langsung 12. Pokoknya dewe wani ngono. Demak 12 Semarang, 12 Kudus, balik Demak nek. Pokoknya wani. Dewe wani. Oh iya, jadi gini, saya mau apa ya namanya ya, mau review ya tentang kemarin kan saya udah pasang ini stabilizer Pro Taper ya. Harganya tuh 78.000, ongkirnya dari mana ya, dari Jakarta kalau nggak salah, sampai ke rumah itu 7.000. Jadi anggap aja harganya 85.000 ya. Cukup keren, memang cukup keren. Kemudian cara pasangnya jenengan mau gak mau harus bongkar ini 1, 2, 3, 4, harus bongkar itu semua. Pokoknya yang ada di setang itu harus dibongkar. Kuncinya cuma ada 2, pakainya kunci nomor 8, entah itu kunci pas, kunci ring atau kunci T, terserah. Kunci Inggris juga ada masalah, tapi kalau bisa pakainya kunci ring ya, atau kunci T juga ada masalah. Wah jalannya menurun lur, tadi aku nggak sempet ngerekam pas jalan nanjak ya. Ini arah Gombel lur. Nalpote kayak kentut. Kayak orang kentut nalpote, suarane prak. Kalau misalkan jenengan pakai kunci pas juga boleh, cuman kan ditakutkan atau dikhawatirkan itu bautnya akan kegores. Kalau kunci pas itu kan bentuknya kayak kunci Inggris itu lur. Kalau kunci ring kan dia melingkar, jadi otomatis bebannya bisa menyeluruh, beban antara kunci dengan baut, jadi nggak terlalu kegores kepala dari bautnya. Cara pasangnya seperti itu, mau nggak mau harus dibongkar semua. Kenapa? Karena bracket ini memang dari depan itu atau dari luar ya, secara tampilan dari sinilah intinya lah, itu tebel, tapi yang bagian bawah itu tipis banget lur. Jadi kalau misalkan jenengan apa ya, bahasa Jawa apa ya, biak dibuka atau dipaksa langsung lewat sini ya, lewat tengah sini ya, itu dikhawatirkan nanti bracket yang ini dan juga yang ini tuh malah pecah.
malah patah, terus malah menggores dari ini, dari stangnya, menggores catnya. Terus kalau misalkan semua sudah tercopot, baru ini dimasukkan dulu, ini ring apa, bracketnya dimasukkan, terus diseteli apakah kira-kira udah cukup pas dengan kondisi posisi stangnya, udah center apa belum. Kalau kira-kira udah center, baru dikencengin pakai baut. Nah, sebelumnya itu saya berpikir stabilizer itu fungsinya apa sih? Paling-paling cuma buat ini, buat menstabilkan stang supaya enggak, kalau misalkan kita riding pakai satu tangan gini ya, paling enggak oleng. Tak kirain seperti itu, ternyata enggak lor. Ternyata fungsi stabilizer itu selain menstabilkan stang, dia juga berfungsi meredam getaran stangnya loh lor. Cukup efektif juga buat meredam getaran stangnya. Dan juga selain itu ada lagi satu, buat mempercantik tampilan trailnya. Keren pokoknya. Kalau misalkan jenengan pakai stabilizer ini, keren, kelihatan lebih padat motornya. Ini saya di lampu merah nih, tuh. Mana tuh kan? Katanya pakai VR ini netralnya susah, lah ini gampang. Oh, gampang. Gampang loh, asli, aku nggak bohong loh. Saya sudah coba dari 0 sampai 60 itu bisa dibilang keadaan normal. Normal di sini dalam arti nggak geter-geter amat. Kalau 80 motor ini kan biasanya geternya minta ampun sampai ke stang, bahkan sampai ke biji-biji kalian. Ini tuh nggak terlalu geter lor, asli nggak terlalu geter. Jadi untuk presentasi peredaman getaran stangnya itu sekitar ya 25 sampai 30% lah, perkiraanku lah. Oh ya lor, aku hampir lupa sebelumnya, jangan lupa pakai masker ya, baik jenengan perjalanan ringan atau jarak dekat ataupun jarak jauh, atau mau touring, usahakan pakai masker ya lur. Kenapa? Karena ya demi keselamatan kita juga sih, dan juga akhir-akhir ini, aduh, udah bisa ke sana ya. Biasanya boleh kok. Tuh kan boleh. Oh kan boleh. Wah, ini baru dibangun. Ini aku sampai lupa bensinku habis apa enggak ya? Jadi gini, sebelum kita lanjut video, saya sarankan kepada jenengan semua untuk selalu pakai masker, meskipun jenengan riding jarak dekat maupun jarak jauh ya lur. Kenapa? Karena kalau misalkan akhir-akhir ini area Demak itu sering banget ada razia masker lur. Ya meskipun keren nih, motor apa ini? KTM. Duk. Nah, tenan toh. KTM duk cuy, keren. Jadi akhir-akhir ini, aduh, kenapa kok banyak banget knalpot racing? Oh, itu knalpot bobokan deh. Jadi akhir-akhir ini, ini kota lama ya. Akhir-akhir ini banyak sekali di daerah Demak itu ada razia masker lor. Ya meskipun aspek yang lebih utama itu diperhatikan, tapi razia masker itu sering banget dilakukan di area Demak lor. Ya aspek yang penting itu ya, misalkan jenengan pakai motor itu ya wajib pakai helm, kemudian surat-surat lengkap. Apalagi ya, kelengkapan berkendara itu cukup lengkap. Contohnya itu spionnya harus terpasang. Meskipun aspek-aspek itu perlu diperhatikan, tapi memang disarankan jenengan pakai masker kalau misalkan berkendara. Soalnya gini lor,
kayak yang razia itu bukan pihak kepolisian, yang razia itu pihak dinas dinas apa ya, kesehatan atau apa itu, lupa aku loh. Dan juga satpol pp yang razia. Sebenarnya lo ya, dari pihak penyelenggara razia itu sebenarnya nggak peduli apakah jenengan pas posisi berkendara itu menggunakan helm apa surat-suratnya nggak ada, nggak peduli dia lor. Yang penting yang diperhatikan itu adalah jenengan pakai masker apa enggak gitu. Kalau masalah tilang itu kan urusannya beda lagi. Jadi kalau misalkan dari pihak satpol pp ataupun dia dinas kesehatannya itu menggandeng polisi lalu lintas, otomatis jenengan tambah kena tilang lagi loh. Jadi udah kena denda masih kena tilang. Jadi ketika di jalan ada dua tipe orang yang pakai masker. Yang pertama sudah kebiasaan seperti saya kan udah terbiasa kalau pergi itu selalu pakai masker. Yang kedua itu karena takut didenda. Ya meskipun hal sepele tapi usahain untuk selalu pakai masker daripada enggak. Kan juga sayang sama duitnya kan, duit segitu misalkan kalau nggak salah 50.000 kalau jangan nggak pakai masker, misalkan 50.000 lah katakanlah, misalkan 50.000 itu kerja sehari itu capek loh lur. Oh ya, sebelumnya aku mau kasih tahu untuk top speednya dari motor ini tuh bisa mencapai 100 km per jam dengan catatan kondisi standar jeglek. Oke, kondisi standar jeglek, ban masih tahu kotak, depan belakang tuh masih tahu kotak. Kemudian motor juga ya terhitung masih baru lah, masih berumur 3 bulan tapi udah 3020 km. Saya sudah bilang berkali-kali kan kalau motor ini tuh motor buat harian, bukan untuk hobi atau trabas. Karena saya tuh kerjanya di area pegunungan doang, kota juga ada, cuman ada juga di daerah selain pegunungan itu, di daerah apa ya namanya ya, kayak jalan-jalan rusak gitulah. Kembali lagi ya untuk top speed, saya cek di speedometer bawaan VR yang 150x itu saya betot gas itu sekitar berapa ya, sekitar 100 km per jam. Cuman bisa saya katakan akurasinya kurang tapi mendekati sempurna. Nah lo kurang tapi mendekati sempurna, ayo bingung kan. Jadi gini, saya cek di speedometer itu kan sampai 100, tapi saya cek di GPS itu mencapai 95. Jadi selisih 5 km per jam. Sebenarnya tuh ini motor ini bisa dipedot lebih dalam lagi lur gasnya, cuman nyali saya gak berani lur. Karena dulu pernah kecelakaan intine iku nyawa kelewatan lah posisi ngebut. Yo alhamdulillah sampai saiki yo aduh. Yo sampai saiki sampai sekarang ya apa ya namanya ya. Alhamdulillah nggak ada indikasi patah tulang atau gimana, alhamdulillah. Cuman memang trauma juga. Jadi kalau sekarang saya tuh sekitaran berapa ya? Umumnya tuh 60 km per jam. Cuman kalau pas ngejar waktu itu maksimal 80 km. Kemudian ada yang komentar, flasher saya itu di mana ya bang? Gitu. Ya nanti saya mau carilah. Kapan-kapan saya mau cari letak flashernya tuh di mana. Yang jelas sampai sekarang saya juga belum nemu sih flasher motor ini tuh di mana, nggak tahu. Ada operasi.
Tuh kan aman kan? Nih, platnya di sini loh. Aman motor. Ini motor aman. Tapi itu sebenarnya bukan operasi anu sih. Razia umum lah. Misalkan pengecekan SIM enggak sih. Jadi tadi razia itu adalah yang harusnya motornya tuh di sini, jalur ini, yang sana itu jalur mobil kan. Rata-rata kalau dari dari Semarang menuju ke Demak itu rata-rata sepeda motor lewatnya jalur mobil lur. Jadi polisi tersebut bisa dikatakan untuk penertiban jalan lah. Tapi kalau lewat sini tidak masalah selagi jenengan lengkap, terus surat-suratnya dibawa, kemudian pakai helm, itu nggak akan diberhentikan, nggak akan, selama dia menggunakan jalur sini, jalur motor. Tapi kalau misalkan kondisi di jalan mobil ya pasti kena meskipun lengkap. Masalahnya kan beda jalur, sudah ada peringatan juga, sudah ada tanda rambu-rambunya kan. Kalau misalkan sepeda motor dilarang melintas di mobil, di jalur mobil. Oke, cukup sekian ya video dari saya. Apabila ada suatu kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Wahyu 26 dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.